Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang luar biasa ya, guru, para dosen, kepala sekolah dan pengawas ya di seluruh Indonesia ya. Hari ini kita akan membahas kembali melanjutkan apa yang sudah tertunda kemarin, yaitu tentang pembahasan secara tuntas bedah buku 1 ya, tentang pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang jumlah halamannya sampai 800 sampai 1000 halaman. Itu akan sulit untuk kita pahami meskipun di dalamnya sangat menarik tulisannya ya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang berminat ya untuk mengetahui lebih mendalam tapi esensinya saja, maka hari ini akan kita bedah ya selanjutnya setelah kita kemarin bedah bersama ya buku 1 tentang pendidikan itu dari Ki Hajar Dewantara hanya beberapa halaman saja. Kita lanjutkan, kemarin baru sampai pada bahwa mendidik itu ya harus sebesar-besarnya perhatian, di mana guru harus mampu mengembangkan segala potensi pada diri siswa tapi tidak melupakan kodrat irodatnya keadaan atau kodrat irodatnya siswa seperti bakat, kecakapan dan yang lainnya ya. Nah, di sini tujuan utamanya supaya siswa dapat menjalani hidup dan kehidupannya dengan sebaik-baiknya sehingga mereka dapat menjalani kehidupannya dengan sejahtera lahir dan batinnya begitu. Nah, berikutnya adalah halaman 80 Bapak dan Ibu ya. Kemarin kita baru membahas halaman 16, halaman 99 ya, dan halaman yang lainnya. Nah, sekarang masuk pada halaman 80 Bapak dan Ibu. Ada sesuatu yang luar biasa dari ajarannya, pernyataannya Ki Hajar Dewantara bahwa perlulah lain daripada pelajaran yang memajukan intelek gitu ya. Dan kemasyarakatan itu kita memberikan ilmu dan kepandaian kepada anak-anak kita yang ditujukan kepada masaknya batin. Jadi jangan sampai orientasi dalam pendidikan itu hanya pada kecerdasan pikiran saja begitu ya. Sehingga ketika trisentra pendidikan ini bergerak untuk menyukseskan pendidikan, ada sekolah, keluarga dan masyarakat, maka sekolah itu peran utamanya pada kecerdasan pikiran ya. Kemudian tetap sekolah tadi jangan sampai hanya mementingkan kecerdasan pikiran ya, tapi harus ada ya pendidikan yang arahnya pada masaknya batin siswa begitu ya. Nah, dengan demikian maka terkait budi pekerti, sikap, karakter itu penting juga untuk dididik di sekolah begitu. Hanya statusnya penguatan, sehingga muncullah sekarang makna PPK gitu ya, penguatan pendidikan karakter, bahwa di sekolah itu karakter itu memang hanya penguatan saja setelah selesai atau setelah pendidikan itu dilaksanakan yang orientasinya itu memang dominan untuk dilaksanakan oleh keluarga atau orang tua di rumah. Jadi dalam trisentra pendidikan peran utama keluarga adalah mendidik kecerdasan budi pekerti gitu ya, dan kecakapan hidup. Jadi setelah di rumah dilaksanakan maka dikuatkan di sekolah itu dalam konteks penguatan pendidikan karakter. Jadi makna dari halaman 80 itu adalah bahwa selain mengajarkan sesuatu yang kepentingannya ini adalah kepentingan pikiran atau intelek, maka perlu juga disampaikan ilmu dan kepandaian kepada anak-anak yang ditujukan kepada masaknya batin gitu ya. Jadi di sini memiliki makna bukan transfer of knowledge ternyata dalam pembelajaran itu, bukan hanya menyampaikan pengetahuan atau materi saja ke dalam benak siswa. Itu yang disebut dengan transfer of knowledge yang sekarang sudah banyak digantikan ya perannya oleh Mbah Google yang lebih cerdas, lebih pintar gitu ya. Nah, sehingga sekarang orientasinya menjadi transfer of learning. Jadi bagaimana learning how to learn, jadi bagaimana caranya belajar ya, bagaimana membangkitkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah yang itu penting untuk masaknya batin siswa begitu ya, dibanding hanya menyampaikan materi saja yang sifatnya hanya materialistis saja. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa jadikanlah materi tadi hanya sebagai subjek pendidik, hanya sebagai alat saja. Jadi jangan dijadikan materi atau pengetahuan tadi sebagai subjek pendidikan ya. Jadikanlah sebagai alat saja untuk mengasah keterampilan hidup siswa, diantaranya adalah keterampilan pikir atau intelek dan keterampilan yang terkait dengan masaknya batin gitu ya. Jadi hanya dijadikan alat saja. Jadi yang penting itu bukan materinya tadi ya, meskipun itu juga ada keperluannya di sana atau kepentingannya. Tapi yang lebih penting adalah sesuatu yang dipakai untuk hidup siswa, diantaranya berpikir kritis, berpikir kreatif, bergotong royong, kemandirian, itu jauh lebih penting dan akan sangat dipakai dalam hidup siswa sehingga siswa dapat menjalani hidupnya dengan sejahtera lahir dan batin begitu. Nah, jadi selain masaknya batin juga halusnya perasaan serta teguh tetap luhur kemauan yang akhirnya dapat menyesuaikan hidupnya dengan sesuai dengan anak di dunianya begitu ya.
Jadi bagaimana ketika pendidikan ini dilaksanakan, maka guru dan sistem pendidikan mampu menyelami dunia anak yang sedang melaksanakan proses pendidikan tadi, supaya sesuatu yang kita sampaikan, yang kita didik, yang kita ajarkan itu dapat diterima oleh lahir dan batinnya siswa ya, oleh benak dan hatinya siswa begitu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan adalah ditujukan pada masaknya batin, yaitu halusnya perasaan dan teguhnya kemauan. Jadi ada cipta rasa karsa begitu ya. Jadi ada masaknya batin, halusnya perasaan, teguh tetapnya dan luhurnya kemauan yang akhirnya dapat menyesuaikan hidupnya, yaitu hidupnya guru tadi, sistem pendidikan itu dengan anak di dunianya begitu ya. Atau anak dapat menyesuaikan dengan dunianya. Nah, inilah yang dikhawatirkan, proses-proses pendidikan yang tidak mampu menyelami dunia anak sehingga membawa anak ke dunia guru gitu ya. Yang ada adalah anak menjadi lekas tua gitu ya. Nah, tapi kalau guru banyak menyelami dunia anak, maka guru tadi akan awet muda ya. Kenapa? Ya dia akan sesuai dengan karakter anak-anak begitu ya, tapi tidak kekanak-kanakan ya. Hanya mampu menyelami dunia anak sehingga akan terbawa muda. Bukan anak dibawa ke dunia guru. Nah, itulah yang disebut dengan biarkan anak-anak itu hidup di dunianya ya, jangan sampai menariknya ke alam kita begitu ya. Karena kita adalah alamnya kita dan anak-anak adalah alamnya anak-anak. Karena kita harus berhamba kepada sang anak, harus mengabdi melayani mereka dengan sepenuh hati, maka supaya apa yang kita sampaikan diterima oleh mereka, maka kitalah yang harus mengalah ya, menyelami dunia anak tadi, dan kita akan menyelamatkan hidup dan kehidupan anak melalui intervensi atau fasilitasi yang kita berikan selama pembelajaran berlangsung gitu ya. Nah, kemudian halaman 121 ya, Bapak dan Ibu masih di channel Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Hitoh untuk membedah buku 1 dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ya. Nah, di halaman 121 dinyatakan bahwa kebulatan jiwa itu menyebabkan manusia itu teristimewa anak-anak ya, yang belum mempunyai kecerdasan, selalu memandang dan menghendaki pemandangan serta memasukkan segala keadaan ke dalam jiwanya itu. Bukanlah bagian-bagiannya, akan tetapi utuhnya barang atau keadaan. Nah, ini di sini dinyatakan bahwa secara tersurat ataupun tersirat tentang karakteristik peserta didik SD utamanya, yaitu karakteristik anak-anak ya Bapak dan Ibu, baik itu PAUD maupun SD. Bahwa anak-anak ini memandang sesuatu itu secara keseluruhan, bukan bagian-bagiannya, sehingga pembelajaran sekarang muncullah pembelajaran yang tematik terpadu ya, yang relevan untuk karakteristik anak PAUD dan SD ya. Kenapa? Karena anak PAUD dan SD tadi masih pada memandang sesuatu itu secara bulat, secara utuh, tidak bagian-bagiannya atau anasir-anasirnya atau pecahan-pecahannya, sehingga belum selektif ya, masih masih bulat jiwanya, masih utuh, dan masih tabiatnya global gitu ya. Dalam Ki Hajar Dewantara dinyatakan demikian. Dengan demikian maka pembelajarannya tematik terpadu di SD ya, di PAUD itu sangat relevan dengan karakteristik anak-anak begitu, yang memandang sesuatu itu secara utuh dan bulat begitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita menyampaikan sesuatu pada anak-anak yang memiliki kebulatan jiwa tadi ya, tabiat global ya, dan pengalaman-pengalaman yang belum banyak ya. Jadi anak-anak itu belum memiliki pengalaman atau pengetahuan awal yang tertanam dalam benaknya tidak sebanyak orang dewasa begitu ya. Di sana pengetahuan awal yang menjadi dasar untuk mempelajari materi berikutnya, pengetahuan berikutnya itu masih minim ya. Dengan demikian maka biasakanlah untuk mengajarkan sesuatu itu secara tematik terpadu, utuh, global, bukan bagian-bagian atau parsial. Jadi sekali lagi sangat relevan pembelajaran tematik terpadu ini untuk dilaksanakan dalam pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak TK atau PAUD dan SD ya, yang masih bertabiat global dan memandang sesuatu secara bulat atau utuh, bukan bagian-bagiannya. Itu makna dari halaman 121 ya. Nah, kemudian halaman 122 itu memperkuat dari pernyataan Ki Hajar Dewantara dalam buku 1 pendidikan, halaman 121 ya. Halaman 122 ini lebih menguatkan terkait dengan tabiat global, bahwa anak SD memiliki tabiat global yang murni. Jadi kita sedang membahas anak sekolah dasar ini ya, Bapak dan Ibu ya. Nanti kita akan bahas untuk karakteristik-karakteristik yang lainnya pada konten berikutnya. Nah, untuk anak SD dan PAUD yang masih bertabiat global yang murni, itu terdapat dalam jiwa anak-anak dalam windu ke-1, ke-2 ya. Jadi windu ke-1 berarti 8 tahun begitu ya. Jadi kalau dalam Piase itu 8 tahun itu berarti sudah masuk operasional konkret begitu ya. Dari usia 27 kemudian 7 sampai 11. Nah, ini berarti usia kelas awal. Jadi kelas awal itu atau kelas SD kelas 1 2 3 ya.
itu masih pada windu ke-1 yang masih bertabiat global murni. Jadi kalau bertabiat global murni kata Ki Hajar Dewantara itu memandang suatu itu benar-benar utuh. Nah, ini sedang dipakai sekarang di dalam pendidikan di jenjang sekolah dasar, bahwa pembelajarannya wajib tematik terpadu untuk kelas awal gitu ya. Karena memang tabiatnya tadi masih global murni ya. Di windu ke-1, windu kedua itu. Nah, kemudian di awal windu kedua ya, di akhir windu ke-1 tapi awal windu kedua, berarti di sini masuk ke jenjang kelas tinggi begitu lah ya. Kira-kira di usia 9 tahun sampai 16 tahun berarti kalau windu kedua. Atau dalam Piase itu ya usia di sekitar 11 ke atas begitu ya. Di sini sudah masuk operasional formal gitu ya. Tapi di kelas tinggi masih masuk di operasional konkret juga, sehingga di jenjang SD itu baik kelas awal maupun kelas tinggi maka harus selalu disesuaikan atau pembelajaran itu memuat hal-hal yang kontekstual dan konkret, karena masih operasional konkret ya, pikirannya atau kognitifnya siswa tadi, tahap perkembangannya itu. Nah, windu kedua mulailah selektif ya. Jadi mulai kelas tinggi lah. Itu sudah mulai menuju selektif, di mana mulai menggerombolkan daerah-daerah yang sejenis. Kemudian baru akhirnya windu kedua ini datangnya waktu jiwa memilih, analitis, memisah-misahkan gitu ya. Jadi kalau kelas awal tadi masih global sempurna, masih global murni, memandang suatu secara utuh. Nah, di sini di kelas tinggi ya sudah masuk ke selektif, mulai memisah-misah, memecah-mecah, mengelompokkan ya, sehingga relevan untuk pembelajaran yang parsial. Nah, di sini dimunculkan pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016 yang dinyatakan di sana bahwa pembelajaran untuk matematika dan PJOK dilaksanakan secara parsial gitu ya, dengan alasan-alasan yang lain. Tetapi alasan utama adalah bahwa windu kedua di jenjang kelas awal ini, di jenjang kelas tinggi maaf ya, sekali lagi windu kedua dalam tahap perkembangan kognitif siswa, utamanya di kelas tinggi ya, kelas 4, 5, 6 itu sudah menuju ke selektif, artinya sudah menuju ke tabiat analitis ya. Sehingga siswa bisa memecah-mecah, bisa mengelompokkan dan sebagainya, sehingga pembelajarannya sudah mulai cocok pembelajaran yang parsial begitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk pembelajaran tematik terpadu juga tetap dilaksanakan supaya pembelajaran ini penuh dengan kebermaknaan dan siswa akan memandang suatu secara utuh, dan itu sangat penting ya, terkait dengan hidup dan perkehidupan siswa untuk memandang suatu itu. Yang pertama adalah keutuhan tadi, kebulatan, supaya bisa melihat semuanya. Seiring beriringnya waktu ya, siswa bisa melihat sesuatu itu pecahan-pecahannya supaya bisa melihat lebih mendalam. Jadi kalau kita memiliki bawang merah begitu ya, maka melihat bawang merahnya dulu secara utuh. Bawang merah itu ada bagian luarnya apa saja sampai tuntas, maka kalau ingin melihat bagian dalamnya barulah masuk ke fase atau tabiat analitis tadi dengan memecah-memecahnya, sehingga inti dari bawang merah tadi akan nampak apa yang sebenarnya ada dalam bawang merah tadi ya. Itulah yang disebut dengan pendidikan yang mendalam tapi tetap meluas ya, tetap menjunjung tinggi karakteristik peserta didik yang sesuai dengan dunianya tadi. Windu ke-1 tabiat global murni, windu kedua sudah mulai masuk pada tahap atau fase selektif begitu ya, tabiatnya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, kita akan membedah makna yang sudah kita sampaikan pada konten sebelumnya. Nah, ini ada di halaman 14 Bapak dan Ibu ya, tentang neng ning nung nang yang sudah kita bahas sebenarnya sebelumnya itu ya. Jadi di halaman 14 Ki Hajar Dewantara dalam buku 1 pendidikan menyatakan bahwa neng ning nung nang, kesucian pikiran dan kebatinan yang didapat dengan ketenangan hati, itulah mendatangkan kekuasaan. Dan kalau sudah ada tiga-tiganya itu, maka kemenangan akan jadi bahagian kita itu ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara dalam neng ning nung nang, maknanya adalah apabila kemenangan itu ingin didapatkan dan itu merupakan kemenangan bersama guru dan siswa, maka harus punya 3 dasar tadi ya. Artinya 3 yang tadi, yaitu neng ning nung, harus dikuasai oleh siswa dan guru ya. Dimana neng itu meneng, yaitu diamnya siswa supaya tenang hati dan batinnya, yang didapatkan dari wening yaitu kesucian pikiran dan kebatinan. Dan ketika itu didapatkan maka akan datang kekuatan, kekuasaan yang disebut dengan kehanungan jiwa. Hanung, nung itu bermakna kekuatan. Dan dengan demikian kalau ada ketiga-tiganya dalam pembelajaran, dalam sistem pendidikan ya, nang, ning, nung tadi, maka kemenangan akan didapatkan oleh seluruh yang melaksanakan proses pendidikan tadi, yaitu sistem pendidikan termasuk siswa, guru, orang tua ya.
kepala sekolah, pengawas, dan semua yang ada dalam sistem pendidikan itu menjadi menang. Dan itu merupakan bagian kemenangan kita semua, yaitu kemenangan bersama. Kapan? Ketika siswa berkembang sesuai dengan kodratnya, begitu ya. Nah, itu adalah halaman 14 ya, tentang makna neng ning nung nang. Bapak dan Ibu boleh membukanya kembali di buku 1 tentang pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kesimpulannya pada konten kali ini ya, ada beberapa halaman, sekitar 3 atau 4 halaman yang kita bedah. Nah, di sana dinyatakan bahwa pembelajaran itu memang harus sesuai dengan kodrat irodatnya siswa, kemudian dengan tidak melupakan keadaan di sekitarnya. Kemudian pendidikan intelek bisa dilaksanakan tapi tidak melupakan pendidikan-pendidikan yang lainnya yang terkait dengan masaknya batin, halus rasa, cipta rasa dan karsa, sehingga siswa dapat menjalani hidupnya sesuai dengan dunianya, begitu ya. Kemudian jangan dilupakan juga tahap perkembangan siswa, di mana khususnya untuk siswa SD pada window ke-1 masih pada tabiat global murni yang memandang suatu secara keseluruhan, sehingga pembelajaran tematik terpadu lebih relevan dengan karakteristik anak yang ada pada tabiat ini ya, global murni. Baru pada kelas tinggi ya, mulai anak masuk pada tahap selektif, yaitu tahap analitis ya, sehingga mereka dapat melihat sesuatu pecahan-pecahannya tadi. Artinya melihat sesuatu itu secara mendalam, begitu ya. Bukan bulat utuhnya jiwa tadi, tapi pecahan-pecahannya, yang mana inti dari apa yang akan dicari oleh siswa itu akan didapatkan melalui proses berpikir analitis ya. Itu Bapak dan Ibu, tetap stay in di transformasi pendidikan. Saatnya kembali ke Hitoh. Berikutnya pada channel masih tetap di transformasi pendidikan, saatnya kembali ke Hitoh. Kita akan membahas konten-konten masih tetap di bedah buku 1 tentang pendidikan dari Ki Hajar Dewantara untuk ajaran, konsepsi, dan pemikiran-pemikiran lainnya yang luar biasa hebat dan penting untuk kita kaji bersama. Itu saja untuk hari ini. Stay in di transformasi pendidikan, saatnya kembali ke Hitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.